Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas materi yang menarik banget nih, soal prinsip-prinsip sukses. Iya, betul. Materi yang cukup fundamental ya. Nah, tujuan kita kali ini, seperti biasa, kita coba gali ya, apa sih ide-ide kunci yang paling ngena gitu, yang bisa langsung Anda coba terapkan. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak, aduh kok gini-gini aja hidup, pengen hasil beda tapi nggak tahu mulai dari mana? Sering itu, Nah, sering. materi ini bilang perubahannya itu justru dari dalam. Dari cara kita mikir, cara kita respons. Itu dia. Intinya mainin pola pikir. Dari yang pasif, nungguin sesuatu terjadi, jadi lebih proaktif, ambil kendali. Oke, jadi bukan soal ngubah keadaan di luar ya, tapi lebih ke dalam. Persis. Karena kualitas hidup kita, kata sumber ini, itu tergantung banget sama cara kita nanggepin apa yang terjadi. Bukan soal apa yang terjadi, tapi gimana respons kita. Menarik. Nah, prinsip pertama yang paling dasar, yang kayaknya jadi fondasinya semuanya ini, soal ambil tanggung jawab 100% atas hidup Anda. Wah, ini dalam nih. 100%. Ya, 100%. Bukan 99%, tapi 100. Ditekankan banget di sini, langkah awalnya itu stop nyalahin. Nyalahin orang lain, Iya, keadaan, pemerintah, macet, apa aja lah. Dan juga stop ngeluh. ngeluh ya. Kadang nggak sadar ya kita ngeluh. Betul. Ada cerita bagus tuh dari mentor penulisnya, W. Clement Stone. Dia selalu nanya, kamu lagi nyalahin orang atau ngeluh nggak? Kalau jawabannya iya, Berarti belum ambil tanggung jawab penuh. tepat. Nah, ini nyambung ke rumus yang simple tapi kuat banget. I plus R sama dengan O. Peristiwa plus respons sama dengan hasil. Event plus respons sama dengan outcome. Kita kan nggak selalu bisa kontrol E-nya ya, peristiwanya kan? Nggak bisa. Banyak hal di luar kendali kita. Cuaca, ekonomi, kelakuan orang lain. Tapi, R-nya, respons kita, itu 100% pilihan kita. Dan R inilah yang nentuin O, hasilnya. nah disitulah kekuatannya. Di R itu, di pilihan respons kita. Seringnya kita kan respons otomatis aja ya. Udah kayak kebiasaan. Iya, reaktif gitu. Contoh di materi itu bagus tuh. Soal macet parah karena gempa. Peristiwanya sama kan? Macet total. Ya, Tapi responsnya beda. Satu orang marah-marah, nyalahin semua. Satunya lagi, dia tenang, dengerin musik, malah belajar bahasa Spanyol di mobil. hasilnya pasti beda banget ya buat mereka berdua hari itu. Jelas beda. Yang satu stres, yang satu mungkin malah dapat ilmu baru. Nah, itu kekuatan milih respons. Jadi kalau kita ngeluh, itu sebenarnya gimana ya? Kayak sinyal kita pengen sesuatu yang lebih baik, tapi nggak mau ambil resiko atau usaha buat dapetinnya. Bisa dibilang gitu, ngeluh itu pasif. Tanggung jawab 100% itu berarti lepasin semua alasan. Nggak ada lagi tapi karena, atau gara-gara dia sih. Wah, ini tantangan juga ya, melepas alasan. Banget. Tapi kalau mau hasil beda, ya harus mulai dari situ. Sadar penuh. Oke, ini hidupku, aku yang pegang kendali responsku. Oke. Jadi, tanggung jawab 100% udah dipegang nih ceritanya. Tapi kan seringkali ada rasa takut ya. Mau mulai sesuatu, takut gagal, takut diomongin orang. Nah, itu dia. Rasa takut itu manusiawi banget. Gimana cara nembusnya? Materi ini ngasih prinsip apa nih soal ini? Ada dua yang berkaitan erat. Pertama, bertindak, prinsip 13. Pokoknya lakuin aja. Lakuin aja. Percuma tahu banyak teori kalau nggak dipraktikkan. Terus ada konsep ulik nih. Siap, tembak, bidik. Kebalik tuh. Bukannya siap, bidik, tembak. Haha, iya, sengaja dibalik. Maksudnya mulai aja dulu, tembak. Lihat hasilnya gimana, baru deh sesuaikan arah bidik. Jangan nunggu semuanya sempurna dan siap banget baru mulai. Oh, jadi kayak action first, clarity later gitu. Persis. Jangan kelamaan analisis sampai nggak jadi-jadi. Mulai aja, nanti juga belajar dari prosesnya. Tapi kan ada takutnya itu tadi. Nah, itu prinsip berikutnya. Rasakan ketakutan itu dan tetap bertindak. Prinsip 15. Jadi, takutnya nggak dihilangin dulu. Nggak perlu nunggu takutnya hilang. Takut itu wajar kok. Orang sukses juga takut. Bedanya, mereka nggak berhenti gara-gara takut. Mereka jalan terus walaupun takut. Betul. Ada akronim bagus buat FEAR. Fantasized Experiences Appearing Real. Pengalaman hayalan yang kelihatan nyata. Seringkali kita nakut-nakutin diri sendiri sama skenario buruk yang belum tentu kejadian.
Iya juga sih, mikirin yang jelek-jelek duluan. Padahal kalau udah dijalanin, ternyata nggak seseram itu. Tindakan itu sendiri seringkali bisa ngurangin rasa takut. Dan tindakan itu ngasih kita umpan balik, data. Data buat apa tuh? Iya, buat membidik tadi. Buat koreksi arah. Kayak kata Buckminster Fuller, saya tahu banyak karena saya bikin banyak kesalahan. Kesalahan itu bukan gagal total, tapi informasi buat jadi lebih baik. Wah, mindset soal kesalahan ini penting ya. Jangan takut salah berarti. Jangan. Anggap aja bagian dari belajar. Toh kita ambil tanggung jawab 100% kan? Termasuk tanggung jawab buat belajar dari kesalahan. Oke, jadi tanggung jawab, terus bertindak walau takut, dan belajar dari hasilnya. Dan gak perlu langkah besar kok. Mulai aja dari yang kecil. Satu langkah pertama. Kejelasan itu sering datang setelah kita mulai gerak. Sip. Nah, ada satu lagi nih yang disebutin buat memperkuat ini semua. Prinsip ke-25. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang sukses. Ini penting banget. Lingkungan. Kenapa tuh penting? Iya kan ada kutipan terkenal dari Jim Rohn, Anda adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering menghabiskan waktu bersama Anda. Oh, iya sering dengar itu. Kalau kita gaulnya sama orang yang optimis, proaktif, ambil tanggung jawab, kita bakal ketularan positifnya. Sebaliknya, kalau sama yang isinya ngeluh terus, nyalahin keadaan, Kita bisa ikutan ke bawah pesimis ya. bisa banget. Lingkungan itu bisa jadi pendukung atau malah jadi rem buat kita maju. Jadi, pilih lingkungan secara sadar. Oke, jadi ini semua nyambung ya. Tanggung jawab pribadi, keberanian bertindak, belajar dari proses, terus didukung sama lingkungan yang positif. Betul sekali. Rangkumannya mungkin gini. 1. Pegang setir hidup Anda. Ambil tanggung jawab penuh atas respons Anda. Itu sumber kekuatan utama. Oke. 2. Jangan nunggu rasa takut hilang. Bergeraklah meskipun takut. Aksi melahirkan keberanian dan kejelasan. Lihat setiap langkah sebagai pembelajaran. Siap. 3. Pilih teman dan lingkungan Anda dengan bijak. Cari yang mendukung pertumbuhan Anda, bukan yang menarik Anda ke bawah. 3 poin kunci yang kuat banget. Nah sekarang buat Anda yang dengerin nih, dari obrolan kita tadi, kira-kira ada nggak satu ide yang bisa langsung dicoba hari ini? Mungkin ada satu kebiasaan nyalahin atau ngeluh yang bisa Anda sadari dan coba hentikan. Sekecil apapun itu. Atau mungkin ada satu tindakan kecil yang agak bikin deg-degan, tapi sebenarnya bisa Anda lakuin sekarang juga. Ini mungkin bisa jadi pertanyaan penutup buat refleksi Anda. Jangan-jangan hambatan terbesar Anda saat ini itu bukan kondisi di luar sana, tapi rem tangan di dalam diri Anda sendiri yang belum Anda lepas. Mungkin keyakinan terbatas atau ketakutan yang terpendam. Wah, Apa ya? Satu langkah super kecil yang bisa Anda ambil hari ini. Untuk mulai sedikit aja mengendorkan rem tangan itu. Coba pikirkan.